Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia. Penjelasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, pelindungan pekerja migran Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja, kemudian pelindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja, dan pelindungan pekerja migran Indonesia setelah bekerja. Pada video pelindungan pekerja migran Indonesia sebelumnya telah dijelaskan mengenai tujuan dari pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia, kemudian juga pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan pelindungan pekerja migran Indonesia, dan juga subjek yang dituju dalam melaksanakan pelindungan pekerja migran Indonesia. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pelindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja. Pelindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja meliputi pendataan dan pendaftaran oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, kemudian juga pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja. Kemudian fasilitas pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, kemudian fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, kemudian pemberian layanan jasa kekonsuleran, kemudian pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat atau perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat. Kemudian pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia, dan yang terakhir adalah fasilitasi repatriasi. Pelindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja termasuk pelindungan selama perjalanan dari embarkasi menuju negara tujuan penempatan. Perlindungan selama bekerja juga dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata pekerja migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum negara tujuan penempatan serta hukum dan kebiasaan internasional. Kemudian, pelindungan selama bekerja dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia dengan mengedepankan keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab di Indonesia dan di negara tujuan penempatan, dan juga mengedepankan peran otoritas yang berwenang di negara tujuan penempatan. Kemudian kami akan membahas satu persatu mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja. Yang pertama adalah pendataan dan pendaftaran. Pendataan dan pendaftaran oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk dilakukan terhadap surat permintaan pekerja migran Indonesia dari pemberi kerja, kemudian juga perjanjian kerjasama penempatan, kemudian mitra usaha dan pemberi kerja, kemudian perpanjangan dan perubahan perjanjian kerja. Selanjutnya, kedatangan dan kepulangan pekerja migran Indonesia. Kemudian, pekerja migran Indonesia yang cuti untuk pulang ke Indonesia, dan penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia. Pendataan dan pendaftaran tersebut dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Kemudian poin berikutnya yaitu pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan terhadap kredibilitas mitra usaha dan pemberi kerja, kemudian kesesuaian isi perjanjian kerja dan pelaksanaannya oleh para pihak, dan yang terakhir adalah kelayakan tempat dan lingkungan kerja.
Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan langsung oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. Dan juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra usaha atau otoritas yang berwenang di negara tujuan penempatan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan. Poin berikutnya yaitu fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia. Fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia dilakukan melalui pelaporan kepada otoritas yang berwenang, kemudian juga melalui upaya pemenuhan hak pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum negara setempat, kemudian juga melalui pemberian bantuan penyelesaian tuntutan atau perselisihan pekerja migran Indonesia dengan pemberi kerja atau mitra usaha. Dan yang terakhir adalah melalui fasilitasi akses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. Kemudian fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan. Fasilitas ini dilakukan melalui penyediaan layanan pengaduan dan penyediaan pusat pelindungan terpadu bagi pekerja migran Indonesia untuk memberikan akses komunikasi pekerja migran Indonesia dengan keluarganya. Poin berikutnya yaitu pemberian layanan jasa kekonsuleran. Pemberian layanan jasa kekonsuleran ini dilakukan melalui penerbitan dokumen perjalanan, kemudian penerbitan akta catatan sipil dan surat keterangan, kemudian kunjungan kepada pekerja migran Indonesia yang ditahan di penjara di negara tujuan penempatan, kemudian juga melalui pemberian bantuan sosial, kemudian penyampaian informasi dalam hal terjadi kematian dan perwalian terkait pekerja migran Indonesia, kemudian pemberian akses terhadap tempat penampungan sementara, dan juga yang terakhir melalui pendampingan, mediasi, advokasi, dan fasilitasi bantuan hukum. Kemudian poin berikutnya yaitu pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia. Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia, khususnya pemahaman mengenai hukum dan adat di negara tujuan penempatan. Dan poin terakhir yaitu fasilitasi repatriasi. Fasilitasi ini dilakukan dalam hal terjadi perang atau bencana alam, atau wabah penyakit, atau bahaya nyata lainnya yang mengancam jiwa pekerja migran Indonesia atau korban tindak pidana di negara tujuan penempatan. Fasilitasi repatriasi ini dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia dengan memberikan pelindungan, membantu dan menghimpun pekerja migran Indonesia di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan pekerja migran Indonesia ke Indonesia atas biaya pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau PPPMI bertanggung jawab untuk memulangkan pekerja migran Indonesia dalam hal berakhirnya perjanjian kerja atau pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kerja atau sebab lain yang menimbulkan kerugian pekerja migran Indonesia. Demikian penjelasan mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.